Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan kita di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. Oke, masih dengan saya Ria. Nah, kali ini narasumber kami itu dari dosen Prodi D3 Keperawatan. Ya, Hai betul. Ibu. Halo Bu Ria, Iya. selamat siang. Siang Ibu. Iya. Nah, teman-teman di sini ada dosen Prodi D3 Keperawatan. Beliau adalah Ibu Rudy Karmi, S.Kep Nurse M.Kep. Nah, kita kenalan dulu deh sama Ibu. Hai Ibu. Halo Ibu. Hai teman-teman semuanya. Ya. Ibu tuh dosen dari Prodi D3 Keperawatan ya Bu ya? Iya, betul. Ibu Ya. tuh dosen apa sih Bu? Ngajar apa? Mata kuliahnya apa? Terus tingkat berapa yang Ya. Ibu ajar? Saya mengajar dari tingkat 1, tingkat 2, dan juga tingkat 3. Untuk tingkat 1 saya agak banyak nih yang ngajar, misalnya tentang anatomi fisiologi tubuh manusia, terus juga keperawatan dasar dan keperawatan maternitas. Untuk spesialisasinya sendiri, saya mengambil keperawatan maternitas, Bu Ria. Oh iya. Nah, jadi nanti teman-teman yang mengambil Prodi D3 Keperawatan itu akan ketemu sama Ibu Rudy ya Bu ya? Iya, betul. D3 Keperawatan Internasional juga Ibu Iya, sama. ada juga? Iya, sama Ibu. Oh, dengan mata kuliah yang sama ya. Iya. Nah, teman-teman di sini kita selain tadi udah berkenalan sama Ibu, di sini juga Ibu Rudy akan sharing ya Bu ya mengenai Iya, betul. beberapa mata kuliah yang sering beliau sampaikan di kelas. Iya. Nah, untuk kali ini beliau akan sharing mengenai perubahan-perubahan pada ibu hamil. Nah, boleh dong Bu ceritain perubahan-perubahan pada ibu hamil itu apa aja sih? Soalnya kan pasti teman-teman juga banyak tuh yang misalkan kakaknya Iya, atau bahkan betul. ibunya di lingkungannya yang pasti menemukan ibu hamil. Apa sih perubahan-perubahan pada ibu hamil, Bu? Iya. Baik Ibu, ya. Baik, saya akan menceritakan tentang kehamilan dulu, ya. Jadi seseorang dinyatakan atau seorang perempuan dinyatakan hamil itu adalah sejak terjadinya konsepsi atau pertemuan sperma dan sel telur, ya. Terus dites atau tes pack dari urin dan itu dinyatakan positif. Ya, sejak saat itulah seorang wanita dikatakan hamil. Ya. Untuk kehamilan ini, ya, ada yang merasa bahagia, tapi kadang ada yang tidak merasa bahagia. Ya. Kenapa merasa bahagia? Karena kehamilan itu memang sangat diharapkan. Dan yang mengharapkan bukan hanya pasangan yang bersangkutan, tapi kakek neneknya, ya, uaknya, bibinya ikut ribut tuh biasanya suka bertanya, Betul. ya, itu. Terus kalau yang tidak bahagia kenapa? Ya, misalnya kehamilan itu tidak dikehendaki, karena misalnya kakaknya itu masih berusia 1 tahun dan memang belum waktunya punya adik lagi. Ya, itu kadang-kadang seperti itu. Ya. Untuk perubahan-perubahan pada ibu hamil ini secara umum atau secara fisiologis itu memang terjadi. Tetapi dampak dari setiap perempuan itu berbeda-beda. Ada yang sangat dirasakan dampaknya, ada yang dirasakan sedikit, bahkan ada yang tidak sama sekali merasakan dampaknya. Iya benar. Beda-beda sih Bu, biasanya ada tuh ya. Mungkin pengalaman saya sendiri ya Iya. Bu, misalkan anak pertama biasa aja enjoy melewati Iya. masa kehamilan dari trimester 1 sampai dengan 3. Ada juga yang pada saat hamil anak kedua trimester 1-nya mual-mual. Itu kayak orang sakit gitu Iya, kan. Ada juga iya. yang seperti itu, ada juga yang enjoy gitu. Itu Enjoy. beda-beda ya Bu ya. Iya, berarti? beda-beda karena itu juga ada faktor pendukungnya, namanya pendukungnya lingkungan, keluarga, Iya, betul. ya, kesiapan mental dari ibu yang bersangkutan juga itu mempengaruhi. Ya. Oke, Bu, boleh nggak sih dikasih beberapa contoh apa aja sih perubahan pada ibu hamil yang tadi sudah Ibu sampaikan ya, Iya. yang itu pasti akan terjadi pada seluruh ibu hamil, pada seluruh ibu yang sedang mengalami kehamilan tersebut. Iya. Baik, jadi secara umumnya perubahan itu perubahan hormonal ya. Jadi di mana pada saat seorang perempuan hamil itu hormon estrogen dan progesteron itu mengalami peningkatan. Ya. Jadi dari peningkatan itu seseorang bisa merasakan ketidaknyamanan.
Misalnya karena peningkatan hormon estrogen itu ibu menjadi mual. Iya. Ya, bahkan kadang-kadang disertai muntah. Oh Ya. iya. Terutama muntah pada pagi hari yang dikatakan morning sickness. Ya, itu ciri khas daripada ibu hamil ya, muntah pagi hari. Ya, kalau orang sakit biasa muntahnya biasanya setelah makan ya Bu. Tapi kalau ibu hamil ini pagi hari. Terus juga ya, hormon estrogen ini juga mempengaruhi ke kulit Bu. Ya. Bu, Jadi Bu. kulit seorang perempuan yang sedang hamil itu nampak glowing. Jadi lebih cantik, lebih bersih mukanya. Iya, Biasanya orang-orang awam itu suka merasakan atau juga bisa menandai dia kayaknya hamil deh dia. Pangling beda ya Bu ya gitu. Soalnya wajahnya nampak bersih, nampak lebih cantik gitu. Ya. Terus juga ada perubahan hormon progesteron. Ya. Perubahan hormon progesteron itu yang membuat perempuan itu selain mual ditambah lagi pusing. Iya. Ada pusing, terus juga kadang-kadang susah buang air besar atau sembelit. Ya. Itu dampak dari peningkatan hormon progesteron. Terus ada juga ibu hormon melanosit. Ya, juga itu mengalami peningkatan. Hormon melanosit itu adalah hormon yang memberikan warna lebih gelap pada kulit. Oh iya, biasanya di leher ya Bu ya, di muka, di ini apa, lipatan-lipatan tangan ya, biasanya ya Bu ya. Itu. Jadi misalnya di muka, jadi ada flek-flek hitamnya. Iya, Bu, ya. Ini biasanya kalau di istilah kesehatan itu topeng kehamilan. Iya, Bu. Bahasa Indonesianya topeng kehamilan itu ya. Dan itu biasanya peningkatan hormon melanosit itu nanti kalau ibu sudah melahirkan perlahan-lahan juga akan menurun dan akan hilang. Betul, ya. Iya. Jadi selain di muka, nanti juga di puting dan di areola. Di bawahnya puting itu warnanya juga menjadi lebih gelap. Betul. Terus di perut itu ada garis yang dikatakan dengan linea nigra. Betul. Itu garis itu warnanya lebih gelap dari kulit sekitar. Itu perubahan-perubahannya. Iya Bu, itu kan tadi Bu Rudi udah menjelaskan ya beberapa perubahan yang signifikan yang selalu ada ya. Yang selalu pada ibu yang sedang mengalami kehamilan. Nah Bu, kita kan juga sekarang banyak banget ya fenomena ibu hamil itu biasanya yang anemia ya Bu ya. Iya. Sekarang lagi ini banget ya, apa namanya anemia pada ibu hamil. Kok bisa sih Bu ibu hamil mengalami anemia itu kenapa sih Bu gitu? Ada mungkin di beberapa kasus kehamilan bahwa ada ibu hamil yang terkena yang mengidap anemia. Itu kenapa ya Bu? Iya, betul Bu Ria. Jadi itu juga masalah fisiologis ya. Secara umum itu pada umumnya ini tidak tergantung dari pendidikan ibu tinggi atau rendah, keadaan sosial ekonomi tinggi atau rendah, itu tidak tergantung dari itu. Karena terjadi anemia itu ada yang dikatakan dengan anemia hemodilusi. Di mana anemia hemodilusi itu otomatis darah ibu itu mengencer karena tuntutan kebutuhan. Di mana pada saat sebelum hamil ibu itu darahnya ya untuk dirinya sendiri. Tapi pada saat hamil dia harus memberikan darah kepada janin yang dikandungnya. Jadi otomatis darah ibu itu mengencer. Kalau saya di kelas itu saya ilustrasikan misalnya satu buah teh celup untuk satu gelas air putih, tentunya warnanya lebih pekat. Tapi kalau menjadi 2 gelas air putih, warnanya lebih encer. Seperti itulah, itu yang dikatakan dengan anemia hemodilusi. Ya, gitu. Bu, itu kan tadi Ibu udah menjelaskan ya anemia pada ibu hamil. Itu gejalanya kan Bu kadang ada yang terlihat misalkan lebih pucat biasanya gitu, terus pusingnya mungkin berlebihan gitu kan. Ada nggak sih Bu selain itu gejala-gejala anemia pada ibu hamil yang yang bisa mencirikan, takutnya kan kalau secara fisiknya itu seperti biasa-biasa aja tapi ternyata ibu hamil tersebut mengalami anemia Bu. Iya, betul Bu Ria. Jadi ini juga sudah merupakan aturan nasional bahwa saat ibu itu diketahui hamil,
maka dia harus diperiksa hemoglobinnya. Oh, pada saat sudah dinyatakan positif hamil, jadi Iya. harus langsung cek HB ya? Cek HB, Iya, ya. oke. Ini guna juga mengantisipasi anemia supaya tidak berkelanjutan. Iya, betul. Ya. Bu. Jadi seorang ibu hamil dikatakan mengalami anemia itu kalau kadar hemoglobinnya kurang dari 11 gram persen. Ya. Terus juga anemia itu betul-betul harus diantisipasi, harus dicegah, Iya. karena mengingat bahaya-bahaya dari anemia itu sendiri. Iya, iya. Ya. Nah, tadi kan gejala anemia ya, kita mungkin pada saat dites kehamilan itu kan sudah bisa tahu ya Iya. bahwa ibu hamil tersebut mengidap anemia atau tidak. Nah, misalkan setelah ada salah satu ibu hamil Bu yang mengidap anemia, apa sih bahayanya buat ibu hamil gitu kan? Mungkin teman-teman di sini anemia selain karena kita lagi fokusnya ke pembahasannya ke ibu hamil, apa sih Bu bahayanya kalau ibu tersebut misalkan anemia tetapi tidak mendapat penanganan, tidak mendapat penambahan suplemen untuk menambah kadar HB, apa sih Bu bahayanya gitu? Iya. Bahaya pada ibu ya, karena pada umumnya gejala umum dari anemia, ibu itu pusing, pandangan kabur atau mata berkunang-kunang ya. Yang dikhawatirkan jatuh mungkin ya Bu Ya, ya. jadi resiko cedera. Oh, resiko ya, cedera, resiko iya. cedera itu ya itu harus betul-betul supaya tidak terjadi. Iya. Kita tahu kalau ibu hamil sampai terjadi cedera Iya. atau jatuh, Betul. tentunya ini sangat bahaya buat ibu dan janinnya. Terus bahaya yang berikutnya juga pada saat nanti ibu itu melahirkan, ibu itu akan berisiko mengalami perdarahan. Ya, jadi kita mengingat ya, kalau kita lihat di statistik itu ya bahaya utama pada ibu melahirkan adalah perdarahan. Untuk janinnya sendiri itu juga mengalami ancaman kalau ibu itu mengalami anemia. Ancamannya misalnya kelahiran prematur. Jadi sebelum waktunya bayi sudah lahir. Ya, itu juga dampak dari anemia. Iya Bu. Nah itu kan tadi Bu Rudi udah cerita bahaya-bahaya anemia. Nah Bu, untuk itu kan tadi jika sudah terjadi anemia, apa sih Bu yang bisa mencegah supaya tidak terjadi anemia? Karena kan pasti kebanyakan ya Bu ya dari ibu yang hamil itu kan pasti mengalami anemia. Nah, Iya, mencegahnya betul. tuh seperti apa Bu untuk mencegah supaya anemia ini misalkan tidak tidak terjadi pada ibu hamil gitu. Ya, jadi itu juga termasuk peran perawat ya. Peran perawat sebagai edukator itu harus memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum. Bagaimana ibu hamil itu harus meningkatkan asupan nutrisinya, terutama yang mengandung zat besi dan juga asam folat. Ya. Jadi zat besi, apa saja sih makanan yang ada di dalam zat besi itu? Misalnya daging merah, ya, sayuran hijau, ya, terus juga terutama bayam, terus juga yang asam folat itu misalnya tentang kacang-kacangan, kacang-kacang. terus juga buah-buah, misalnya ada jeruk, ada stroberi, ada lemon, ya, terus juga mangga, ya, kemarin musim mangga banyak, itu bagus sekali, itu banyak mengandung asam folat. Terus juga tadi ya selain daging merah juga ikan, telur, protein ya Bu ya, protein sumber tinggi protein. ya. Itu yang perlu ditingkatkan asupannya pada ibu hamil. Nah Ibu, itu kan tadi makanan atau apa saja sih pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah anemia yang terjadi. Nah Bu, jika misalkan ibu hamil tersebut sudah terkena anemia, misalnya mengidap anemia Bu, apa sih selain makanan tadi, apakah ada terapi tambahan atau misalkan dikasih suplemen atau apa gitu Bu? Iya, ada Bu Ria, itu juga program pemerintah ya. Jadi program pemerintah misalnya pasien-pasien yang periksa di puskesmas itu pada usia kehamilan trimester 3, trimester 3 itu dari usia kehamilan 28 minggu sampai 40 minggu itu diberikan pil tambah darah. Ya, pil tambah darah itu 1 hari 1 ya, selama 3 bulan berturut-turut. Jadi itu sudah merupakan program ya nasional. Tapi kalau ibu itu misalnya terjadi anemia sejak trimester 1, itu juga dikasih pil tambah darah. Ya.
Cuma kalau trimester 1 kadang-kadang sulit untuk minum ya karena karena mual. Hmm. Sehingga untuk minum pil tambah darah untuk ibu yang mual itu sebaiknya diminumnya sebelum tidur. Oh iya, karena kan kalau yang saya tahu ya pil penambah darah juga rasanya dari baunya Iya. ya agak sedikit Iya. nggak enak ya. Iya. Itu mungkin sebelum tidur ya untuk Iya. mengurangi jika pagi-pagi kan udah mual ya Bu Iya. ya. Ditambah Jadi, harus minum pil penambah darah, takutnya bukannya malah dapat diminum tapi malah keluar lagi. Iya, Iya. gitu. Jadi itu. Jadi trik-triknya begitu. Kita sebagai perawat Iya, harus paham betul ya bagaimana untuk mengantisipasi terjadinya mual, terjadinya muntah. Jadi perawat-perawat itu pada umumnya memberikan edukasi bagaimana sih untuk mengurangi mual, muntah, yaitu misalnya konsumsi makanan dan minuman itu selalu dalam keadaan hangat. Oh iya. Porsi kecil, Porsi kecil, ya sedikit-sedikit iya, tapi betul. sering, Betul, ya betul, itu betul. sangat menolong sekali. Iya. Bu, anemia itu misalkan ibu tersebut ya mengalami anemia pada saat kehamilan, apakah berpengaruh kepada janinnya nanti setelah lahir? Apakah itu menjadi resiko janin tersebut juga terkena anemia atau enggak, Bu? Kalau untuk janin terkena anemia tidak, ya, tapi resikonya tadi misalnya bisa terjadi kelahiran prematur, ya, betul, gitu. betul, ya, Bu. Dan juga secara fisiknya Iya. pertumbuhan sel-selnya, sel tulang, sel otak juga nanti kurang maksimal. Ya, jadi kondisi janinnya juga nanti nggak fit seperti yang kita harapkan semua. Ya. Ya, oke. Ini udah banyak banget ya Bu ya. Saya pengen balik lagi ke yang perubahan ibu hamil ya Bu ya. Iya. Itu kan dikarenakan waktunya juga masih panjang nih Bu. Iya. Ya, kita balik lagi ke perubahan ibu hamil. Tadi saya sedikit tertarik dengan yang melanosit itu ya Bu ya. Oh iya. Itu kan biasanya gini ya Bu ya, apalagi bagi ibu hamil muda. Itu Iya. kan pasti mempengaruhi perubahan terhadap bentuk badan konsep konsep dirinya, dirinya berubah, karena yang tadinya mungkin sebelum hamil mulus putih bersih gitu, Iya. pada saat hamil harus mengalami melanosit itu. Ada nggak sih Bu untuk mencegah supaya melanosit itu tidak misalkan itu kan pasti ada ya Bu ya, Iya. tapi ada nggak sih mencegah misalkan pakai apa supaya tidak terlalu menghitam atau seperti apa gitu? Iya. pencegahannya? Ada krem-krem khusus di dokter spesialis iya. kulit itu Iya, ya untuk betul, kecantikan Oh, ada. iya. Tapi sepertinya itu tidak perlu ya Bu, Iya, karena betul, nanti Bu. setelah melahirkan Itu juga akan balik lagi ya Bu akan ya. balik lagi. Akan balik lagi. Iya. Nah, jadi nggak usah takut itu akan permanen menghitam Iya. karena itu adalah perubahan hormon pada saat kehamilan. Iya, Ibu. Terus juga ada perubahan-perubahan dalam sistem tubuh yang lain Bu ya. Misalnya jantung. Ya, jantung juga karena jantung itu fungsinya adalah memompa darah. Iya. Dan karena tadi kebutuhan darah meningkat sehingga memompanya juga menjadi lebih cepat, sehingga nadi ibu hamil terjadi peningkatan walaupun tidak signifikan. Iya. Ya. Kadang juga ada ibu hamil kalau semakin besar semakin ngos-ngosan, Iya. mungkin itu juga ada pengaruhnya Iya. ya Bu ya, semakin cepat letih, cepat Iya, capek apabila berjalan betul. jauh juga. Paru-paru juga sama karena dia harus memenuhi kebutuhan O2-nya buat dirinya sendiri dan juga buat janin. Sehingga pernapasannya juga menjadi lebih cepat. Jadi iya. rada terengah-engah Iya. ya. Gitu. Mudah capek, mudah Iya. lelah, apalagi pada trimester 3 yang sudah membesar perutnya ya Bu ya. Iya. Itu lebih ibu hamil lebih kesulitan untuk melakukan aktivitas berat ya Bu ya. Iya, Gitu. betul. Terus hal yang perlu kita antisipasi juga Bu, pada ibu hamil kan terjadi peningkatan berat badan. Iya Ya. gitu. Kalau secara idealnya sih sampai 12 kilo ya Iya. selama hamil itu. Tapi kadang-kadang Lebih. karena makanan teh banyak, Iya, enak-enak. betul. Iya. Apalagi udah menuju trimester 2 itu tuh kalau trimester 1 mungkin ada yang mengalami kesulitan Iya. makan karena mual muntah. Iya. Tapi sudah semester 2 itu mungkin lebih lebih menikmati ya Bu ya, gitu, Iya. sudah menikmati adaptasi sehingga lebih nafsu makan menjadi lebih Iya. bertambah. Terus juga perasaan ibu itu haredang, gerah. Iya, betul. gerah. Apalagi pada saat semakin membesar perut itu Iya. semakin Kepanasan, kepanasan gerah. ya Bu ya. Itu Jadi, normal ya Bu ya berarti ya. Normal. Tapi ada tips-tips supaya gerahnya itu bisa berkurang lah ya Bu. Iya. Misalnya apa? Misalnya
ibu itu menggunakan pakaian yang dari bahan katun. Oh, Jadi daster, ya, batik-batik. Iya, yang gitu. bisa menyerap keringat ya. Iya. Supaya nyaman juga. Ya. Terus ibu juga melakukan aktivitas juga terbatas, iya, ya Bu. betul, Ya. betul. Terus juga resiko cedera itu masih tetap terjadi, terutama pada trimester 3. Iya. Sehingga ibu hamil itu disarankan untuk menggunakan sepatu atau sendal itu yang flat ya Bu. Oh iya, Jangan betul, yang ada high heels iya, ya, betul. jangan itu. Iya. Jadi menggunakan sepatu yang nyaman yang memudahkan untuk aktivitas ya Bu. Iya, Jadi supaya yang, tidak terjadi dan ya. tidak licin ya Bu ya, Ya. takutnya jatuh dan lain-lain Ya. ya. Iya. Terus naik turun tangga juga dihindari ya Oh, Bu. iya, betul, Misalnya tidak bisa dihindari karena kalau ibu-ibu yang di rumah misalnya harus ngangkat jemuran Iya, betul, atau betul, apa, betul. ya itu harus betul-betul pegangan. Iya. Ya. Kalau nggak dibantu sama bapaknya di rumah ya Bu ya, atau gitu. meminta bantuan kepada orang lain di rumah karena takutnya nanti malah jadi cedera ya Bu Iya, ya. itu yang perlu dihindari ya, iya. supaya tidak terjadi cedera. Oke, Ibu, menarik sekali ya ini edukasi mengenai perubahan-perubahan pada kehamilan, karena kehamilan itu kan Bu selalu ada dan mungkin di semua lingkungan itu pasti ada Iya. ibu hamil. Iya. Nah, buat teman-teman yang akan berkuliah atau sedang berkuliah gitu Iya. kan di sekolah di Stikes itu, ini bisa menjadi edukasi yang umum yang Iya, bisa disampaikan betul. kepada siapa saja ya Bu ya. Ke masyarakat, Iya, ke masyarakat, keluarga. ke keluarga. Iya. Jadi kita tahu nanti pencegahan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada ibu hamil gitu kan. Terus penyakit apa saja yang ada menyertai kehamilan tersebut, Iya, seperti betul. anemia. Iya. Gitu. Jadi nanti adik-adik bisa, karena ada juga Bu yang karena perubahan-perubahan itu menjadi psikisnya belum menerima gitu Iya. kan dengan perubahan-perubahan tersebut. Betul. Gitu, ya. Terutama kalau faktor pendukungnya kurang kuat ya Bu. Iya, betul. Faktor pendukung dari keluarga Betul, terutama betul. Iya. ya. Beda rasanya kalau ditinggal kerja suami yang keluar kota Iya, Bu, 2 betul. bulan 3 bulan nggak Iya, pulang dengan iya. yang ada di sampingnya Iya, itu betul. akan ada perbedaan. Iya, support ya. sistemnya ya. Jadi Iya. bagi teman-teman sekarang kan sudah tahu ya perubahan-perubahan pada ibu hamil. Nanti jika ada kakaknya atau tetangganya atau saudaranya sedang mengalami kehamilan, itu bisa menjadi support system ya Bu Iya, ya. betul. Karena ya. ibu hamil itu memerlukan support system baik secara psikisnya maupun Iya, fisiknya betul, gitu kan iya. Ibu ya. Oke, Bu Rudi, ini karena kita waktunya juga terbatas ya Bu ya. Oh, iya. Mungkin nanti teman-teman yang sedang berkuliah di Stikes Budi Luhur Cimahi atau teman-teman yang akan bergabung di kampus hebat Stikes Budi Luhur Cimahi bisa ngobrol lagi sama Ibu ya. Iya, ditunggu. Ya. Ibu ada di Prodi D3 Keperawatan. Bu Rudi, beliau itu terkenal dengan ramahnya gitu kan, dengan senyumannya. Jadi nanti kalau biasa saja Bu Ria bisaan. kalau datang ke Prodi itu pasti akan khas dengan senyumannya Bu Rudi. Oke, mungkin teman-teman, Bu Rudi terima kasih banyak Sama-sama sudah sharing ya Bu ya, mengenai perubahan-perubahan pada kehamilan. Mungkin nanti next di podcast lainnya Ibu bisa juga sharing mengenai tema-tema yang lain yang secara umum bisa menjadi edukasi untuk teman-teman di rumah. Oke, teman-teman, untuk podcast kali ini kita cukupkan sekian. Banyak sekali ilmu di hari ini. Terima kasih Bu Rudi ya Bu ya. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin ya Bu ya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya dengan narasumber yang lainnya yang pasti lebih seru dan lebih heboh lagi. Oke, saya Riap undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.